Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Berkat rahmatnya, taufik hidayahnya, kita bisa berkumpul di pagi yang ceria ini ya. Di pagi hari yang biasanya senang selimut tiduran, alhamdulillah ya, bapak-bapak ibu semua lebih memilih untuk ikut kajian. Kali ini kajiannya spesial ya, kita undang Kodondi, seorang kristolog, ya istilahnya mualaf tapi udah lama udah nggak mualaf lagi Kodondi ya, yang saat ini juga lagi viral di YouTube ya karena keilmuannya yang cukup luar biasa. Nanti format untuk kajian tadi sempat diskusi ya dengan bapak-bapak di luar. Mungkin penjelasannya itu sekitar setengah jam Pak Kodondi. Sisanya 45 menit biar tanya interaktif itu tanya jawab. Ya biar lebih menarik gitu. Karena tadi udah dari yang angkatan yang tua-tua udah bilang, ntar saya banyak mau pertanyaan ini waduh. Kalau banyak pertanyaan formatnya kalau gitu saya balik gitu loh. Penjelasannya setengah jam, sisanya 45 menit tanya jawab. Jadi siapkan tanya jawabnya masing-masing. Yang pertanyaan terbaik kita siapkan hadiahnya umroh. Kumpulnya di Jeddah ya tapi ya. Masya Allah. Oke. Demikian tidak berpanjang kalam Pak Dondi. Waktunya 1 jam 15 menit. Ya kurang lebih kita lihat mungkin jam setengah 11. Nah, itu bisa selesai sekitar jam setengah 11. Terima kasih kepada Kodondi, waktu dan tempatnya kami persilakan. Izin Pak, semuanya. Izin saya bawa nih. Ya. Badan lagi kurang. Duduk aja. Ini banget. Saya pakai ini aja Pak. Boleh. Kalau pakai itu nanti susah nunjukin kitabnya. Oke. Majuan kali ke depan ya. Dari ini ibu-ibu nih, biar terlalu jauh nggak enak gitu loh. Yang nyender nggak apa-apa. Yang kakinya sakit juga pakai bangku boleh. Silakan aja, bebas aja. Ini ya. Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di Masjid Darul Irfan ya. SMA 8, SMA Negeri 8. Saya agak minder sama di sini. Ini SMA terbaik di Indonesia ya. Masya Allah, berarti ini orang pintar-pintar semua nih berarti ini, Masya Allah. Angkatan berapa Pak? Angkatan 88. Berarti sama sama saya berarti. Wah, berarti kebanyakan udah kepala 5 nih berarti ya. Masya Allah. Oh, ini seluruh angkatan. Oh, berarti campur. Oh, berarti ada yang lebih muda ya Pak ya. Oke. Yang lebih tua juga ada. Alhamdulillah ya. Saya juga angkatan 88. Dulu saya masih di SMA YPK Ketapang, Yayasan Pendidikan Kristen ya di Ketapang. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas undangannya. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi,
sehingga kita bisa saling menguatkan iman dan akidah kita ya, insya Allah. Saya jangan disebut mualaf terus Pak, kasihan dong Pak saya Pak, mantan kafir gitu Pak, lebih bagus Pak. Ya, tapi sebetulnya setelah saya memahami Islam, saya ternyata sebenarnya bukan pindah agama. Ya, saya juga kafir dulu, dikafirkan sama orang tua saya, ya kan? Karena kita tahu hadis yang mengatakan bahwa setiap manusia yang lahir sebenarnya fitrah, ya kan? Fitrah itu artinya dalam konteks dia sebenarnya Muslim. Muslim adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berserah diri kepada penciptanya. Orang itu nanti menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya, sama seperti saya gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang lahir dalam keluarga Islam, alhamdulillah. Bapak ibu bisa menjaga syahadat ya, masya Allah. Saya boro-boro gitu ya. Begitu lahir, nggak pernah syahadat, besar sampai puluhan tahun menjadi kafir. Tapi ketika orang itu mendengar Islam, mau menerima Islam, bahkan sampai dia mau memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Di Filipina sekarang juga sedang marak ya, orang-orang masuk agama Islam. Rata-rata orang tua mereka itu kebanyakan orang tua yang dulunya Muslim. Ya, leluhur mereka kebanyakan Muslim, kemudian dikafirkan oleh penjajah. Sekarang keturunannya banyak yang masuk Islam. Mereka sebut orang yang masuk Islam di sana bukan dengan sebutan mualaf. Mereka sebut dengan apa? Balik Islam. Ya. Jadi mereka tidak sebut mualaf, mereka sebut balik Islam karena leluhur mereka semua udah Islam sebenarnya. Ya, alhamdulillah memang sekarang Islam menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Ya. Yang mengatakan bukan umat Islam malah, yang mengatakan malah dari kalangan sebelah. Ada sebuah badan riset namanya pewresearch.org. Islam di seluruh dunia mempunyai tingkat pertumbuhan melebihi daripada tingkat kelahiran penduduk malah. Gitu ya. Di seluruh dunia. Dan satu hal yang menarik dari laporan tersebut, dikatakan bahwa Indonesia tidak akan lama lagi, waktu itu ya, laporan itu kira-kira 10-15 tahun yang lalu, dikatakan bahwa Indonesia tidak akan lagi menjadi negara yang punya penduduk Islam terbesar di dunia dalam waktu kurang lebih 10 tahun atau 20 tahun. Ternyata betul. Tahun ini kita udah disalip sama Pakistan. Ya, India sebentar lagi juga nyalip kita. Jadi mungkin nanti beberapa tahun mendatang kita hanya akan menjadi negara yang penduduk Islamnya terbesar nomor 3 di seluruh dunia. Setelah Pakistan, India, baru Indonesia. Nah, artinya Islam di seluruh dunia memang sedang berkembang. Di Eropa juga begitu. Bahkan di London sekarang ada sebutan Londonistan. Ya, Londonistan adalah sebutan untuk orang-orang Islam di London yang begitu pesat tumbuhnya di sana. Sehingga menurut teman-teman saya yang ada di sana, sekarang mereka bilang, mudah sekarang mencari masjid di London katanya. Ya, dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Ya, banyak tempat-tempat yang atau gereja-gereja yang sudah tidak ada jemaatnya lagi, kosong, dijual. Banyak yang menjadi perpustakaan, menjadi kafe, menjadi diskotik, ada juga yang menjadi masjid. Alhamdulillah. Saya dan teman-teman juga pernah membeli sebuah gereja ya di daerah Klaten, Desa Gentan, Gantiwarno namanya. Kita beli gereja itu, bentuknya masih bentuk khas gereja, gereja Jawa gitu ya. Akhirnya kita ubah menjadi Masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah. Kita patungan nih. Caranya waktu itu yang punya gereja itu waktu itu mau jual tapi hanya kepada orang Kristen. Mereka tidak mau jual kepada orang Islam. Kita waktu itu punya mualaf, KTP-nya masih Katolik. Gitu. Belum ganti KTP gitu Pak. KTP-nya masih Katolik. Tapi dia sudah memelihara jenggot panjang. Kita bilang, cukur dulu jenggotnya. Habisin dulu jenggotnya. Datanglah dia ke calo, lewat calo gitu. Nego itu harga masjidnya cuma kurang lebih 200 juta. 205 juta kalau nggak salah. Tapi komisi untuk calonnya 35 juta. Karena kita kejar supaya kita bisa dapat beli gereja itu gitu ya. Bagaimana caranya owner mau melepaskan kepada kita. Sampai terakhir dari 20 calon pembeli, tinggal 5 calon pembeli. Kita sogok terus nih calonnya nih.
Sampai akhirnya ketemu dengan ownernya bilang begini, ini bener ya, mau beli gereja ini tapi untuk rumah Tuhan lagi ya. Bener, putusan kita bilang, iya Pak, kita mau jadikan rumah Tuhan. Gitu. Lah masjid kan juga rumah Tuhan Pak ya. Udah deal, begitu tanda tangan PPJB, kita langsung ke lokasi. Gitu. Dari tempat notaris ke lokasi itu lumayan, misalnya kira-kira 10 kilo lah. Pertama kali yang saya cari di gereja itu apa Pak? Salib. Jadi ya, begitu saya masuk gereja, yang saya cari salib. Tapi begitu saya masuk, salibnya sudah nggak ada, mimbarnya sudah nggak ada, bangku-bangku juga sudah nggak ada, sudah bersih semua. Wah, agak kecewa saya bilang nih. Cuman kelihatan gedungnya aja seperti gereja, tapi nggak ada salibnya gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa kita dokumentasikan gitu. Pas saya keluar dari masjid itu mau ke seberang, mau ngopi gitu. Waktu lagi ngopi, loh masih ada salib di atas gereja kecil gitu. Ya, di bawah atap gitu kecil. Saya suruh lah, minta tolong ketua RW-nya untuk naik gitu, untuk copot gitu. Ya udah kita dokumentasikan. Pas dicopot dari atas itu ketua RW-nya setelah lepas dia mau buang ke bawah gitu salib. Jangan Pak, nggak boleh. Itu adalah simbol agama saudara kita juga gitu ya. Nggak boleh cara begitu. Turunkan baik-baik. Nah, cuma setelah di bawah kita nggak videoin. Yang terjadi ya udah, kita nggak usah cerita di sini lah ya. Alhamdulillah setelah itu kita jadikan gereja itu menjadi masjid dan saya bilang sama Pak Lurahnya, Pak tolong bentuk bangunannya jangan dirubah Pak. Kasih aja kubah di atas kecil, ada di dalam gereja itu ada WC, itu yang pas kiblatnya menghadap WC-nya pindahin ke belakang. Kita serahkan ke MUI Klaten, akhirnya diserahkan ke kepala desa setempat, sekarang alhamdulillah menjadi Masjid Isa Al-Masih ya, alhamdulillah. Itulah usaha kami di dalam membela kejayaan Islam. Nah, saya balik Islam tahun 2014. Setelah itu 2020 saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, pusatnya di Surabaya. Kenapa saya memilih yayasan ini? Karena selain yayasan ini memang khusus untuk membina para mu'alaf, yayasan ini juga mengikuti jalur perang pemikiran, gitu ya. Jadi yayasan ini memang kerjanya nyari pendeta untuk diajak debat, gitu. Kita memang sengaja mencari pemuka-pemuka agama mereka untuk kita ajak dialog, debat, tapi dengan tujuan edukasi. Nah, alhamdulillah, waktu saya bergabung dengan yayasan tersebut, saya sudah terbiasa menerjemahkan video-video debat yang ada di Inggris gitu. Makanya saya punya banyak teman di sana gitu. Karena saya terjemahkan videonya gitu ya. Banyak ilmu yang saya bisa dapat dari perdebatan-perdebatan mereka, yang akhirnya yayasan tersebut malah menunjuk saya menjadi ketua litbang. Akhirnya saya yang dijadikan orang yang harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Dulu-dulu masih bisa dapat lah pendeta-pendeta walaupun agak kocak-kocak dikit gitu ya. Sekarang susah Pak nyari pendeta Pak untuk diajak debat gitu. Karena pada waktu kita memang meriset, saya dan teman-teman di yayasan itu tidak mau hanya berdasarkan lisan. Kami mengumpulkan dokumen-dokumen mereka sebanyak mungkin ya. Bukan dokumen-dokumen yang kembar, tapi dokumen-dokumen yang benar-benar berbeda versi, berbeda tahun pembuatan, yang artinya dari sekian perbedaan itu kita bisa buktikan bahwa di dalam kitab mereka ada perubahan-perubahan. Ya, artinya kita bisa membuktikan dari kitab-kitab mereka tahun sekian dicetak apa, tahun yang ini cetak apa, tahun ini cetak apa, direvisi terus Pak. Sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka gitu ya. Jadi menyesuaikan perkembangan zaman gitu mungkin ya. Tahun 60-an di kitab mereka babi haram. Tahun 74 babi hutan yang haram. Sama nggak Pak babi hutan sama babi? Sama-sama babi sih ya. Cuman kalau babi hutan kan yang ada taringnya. Kalau cuman babi kan orang mikir babi ternak gitu kan. Tahun 2023 terbitkan lagi jadi babi najis. Dari haram jadi najis. Beda nggak Pak? Beda, haram najis. Nah, itu cara-cara mereka ya. Dan masih banyak yang lain. Tetapi kalau boleh dikatakan penerjemah kitab itu jujur atau tidak, ya ada jujurnya. Ada jujurnya, tapi juga ada triknya.
Nanti saya kasih tahu trik apa yang mereka pakai. Jujurnya, mereka juga menerbitkan kitab-kitab yang artinya terus terang gitu. Di dalam kitab ini tuh ada ayat yang tidak asli gitu. Itu mereka terus terang. Tetapi yang ada catatan begitu bukan untuk jemaat yang ke gereja, tapi untuk calon-calon pendeta atau calon pastor. Trik yang mereka pakai itu adalah seperti ini. Saya ambil contoh ya. Sebentar. Nah, ini saya memegang sebuah kitab mereka. Ini sebelumnya izin dulu nih di ke DKM nih. Boleh buka-buka kitab orang di sini? Boleh ya? Izin dulu, nanti takut ada yang protes. Ini kitab yang mereka terbitkan tahun 2011. Di sini tulisannya Kitab Suci, apa nih Pak? Injil. Nah, Kitab Suci Injil. Di sini juga menggunakan nama daripada Tuhan mereka dengan nama Isa Al-Masih. Ya, nanti di sini juga ada kata-kata apa? Insya Allah. Nanti menggunakan kata Allah, tulisannya Allah ya Pak ya. Saya bacanya Allah kalau di sini Pak, soalnya di sini nggak ada tasdidnya Pak. Kenapa mereka menggunakan kata Allah? Apakah betul penggunaan kata Allah itu sama dengan yang kita pakai di dalam Islam? Nah, di sini juga pakai kata Tuhan, pakai kata Allah. Kalau kita pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tuhan itu definisinya adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah, yaitu yang maha perkasa, maha kuasa, dan sebagainya. Kata tulisannya ALLAH, Allah, atau kita baca Allah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Itu standar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kata Allah yang mereka pakai di dalam kitab mereka, ini bukan sebagai nama Tuhan, tetapi tidak ada bedanya dengan kata Tuhan. Artinya kata Allah di sini tuh hanya sebagai sebutan gitu. Nanti ada kalimat begini, jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Berarti kata Allah menjadi sebutan, bukan sebagai nama. Sedangkan kata Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Terkhusus yaitu nama Tuhan umat Islam, nama pribadi maksud saya, proper name gitu. Ya, mereka tidak menggunakan kata Allah sebagai proper name di dalam kitab mereka. Tujuannya apa? Ini kitab yang ini banyak yang dibagikan kepada umat Islam, ya, terutama di daerah-daerah Jawa nih. Nanti ada lagi yang begini nih. Mirip nggak Pak tampilannya dengan Quran? Mirip nggak Pak? Tapi tulisannya apa? Kitab Suci Injil. Yang ini sama yang ini banyak yang dibagikan ke rumah-rumah orang Islam. Istilah-istilahnya istilah-istilah Islami, ya kan? Ada Injil, nanti ada Allah, nanti ada Assalamualaikum, nanti ada Insya Allah. Bahkan di Bible saya yang lebih tua, terbitan tahun 1916, masih ada kata Assalamualaikum, ada kata masjid, ada kata Ka'bah. Kok bisa Ka'bah gitu? Apa urusannya gitu ya orang Kristen sama Ka'bah? Ternyata kata Ka'bah yang dipakai dalam kitab yang lama itu adalah merujuk kepada Baitul Maqdis, ya, di Yerusalem. Nah, itu baru salah satu cara mereka untuk mendekati orang Islam supaya menarik orang Islam untuk masuk agama mereka. Baru salah satu cara. Ya. Tadi pagi ngobrol sama bapak-bapak di sini diberi ini. Ya, Bapak itu mengambil buku ini dari mesin ATM ya, Pak? ATM Mandiri. Rajin banget gitu mereka mencetak hal-hal seperti ini, ditaruh di tempat-tempat umum, yang mana ketika nanti diharapkan orang Islam baca, terpengaruh, menghubungi. Nah, tujuannya itu Pak ya. Sudah jelas, saya sudah hafal dengan apa yang ditulis di sini. Ali Imran 55, nanti ada Ali Imran 45, nanti ada hadis-hadis yang disalahartikan sama mereka. Saya sudah sering bahas begini. Nah, kenapa kita membahas begini? Kenapa yayasan kami concern dengan masalah seperti ini? Karena kita tahu sendiri ya, bahwa yang namanya upaya kristenisasi memang masih ada.
dan tidak akan pernah berhenti. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah ya sebelum segala sesuatunya datang kepada kita secara tiba-tiba gitu. Nanti kita tiba-tiba kaget, saudara kita ada yang murtad, atau bahkan anak kita sendiri yang murtad, atau bahkan pasangan suami istri kita ada yang murtad. Saya hampir setiap hari menerima tamu, baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam. Yang Islam biasanya datang ke saya bawa bawa suami atau istrinya, atau bawa anaknya yang mau murtad ataupun yang sudah murtad. Banyak Pak, ya. Banyak juga keluarga Islam kita yang mengirimkan anaknya sekolah ke sekolah Kristen atau sekolah ke luar negeri dengan harapan mereka anaknya mendapat pendidikan yang baik, pulang-pulang udah murtad. Ya. Jadi hati-hati menyekolahkan anak ke luar negeri, apalagi negara-negara tertentu, beresiko anak bapak ibu bisa murtad. Karena saya sudah melihat sendiri contohnya. Ya. Di sana pergaulan bebas, informasi bebas, kebebasan berpendapat juga di sana dijamin. Jadi hal-hal seperti itu buat mereka mudah gitu untuk menjadi orang. Bahkan ada seorang perempuan muda kuliah di sana di Prancis, akhirnya terjerat dengan sebuah organisasi Kristen yang cukup rahasia, sangat aktif di organisasi itu. Bahkan ketika orang tuanya nyusul ke Prancis untuk nemuin aja, sama anak itu ditinggal di hotel. Anak itu malah ngikut kegiatan organisasi itu. Ya. Pulang ke Indonesia, cuman berapa hari di rumah, dijemput lagi sama organisasi itu di Jakarta. Berarti organisasi itu jaringannya luas gitu. Sampai begitunya. Jadi bisa gitu sampai meninggalkan keluarga hanya untuk organisasi tersebut. Ketika ngobrol sama saya tahu anak ini cerdas. Tapi sudah kena doktrin. Walaupun apa yang saya bicarakan sama dia sudah tidak bisa membantah, tapi dia selalu melandaskan imannya berdasarkan pengalaman pribadi, bukan berdasarkan logika gitu. Ya. Sulit yang begitu, ya. Kita tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya berharap kepada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu hidayah memang bukan dari kita, hidayah bukan dari kristologi, hidayah hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Teman saya sendiri ini, Erik, ibunya seorang Kristen dulu ya, kira-kira bulan Februari kalau nggak salah. Ibunya sakit waktu itu, terus kemudian nonton video saya, beberapa video saya dia nonton, akhirnya bilang sama anaknya, karena dia tahu anaknya ikut sama saya gitu ya, satu yayasan gitu. Mama pengen ketemu Kodondi katanya. Rumahnya di Cianjur. Datanglah saya sama Erik. Saya cuma bawa ini aja. Ngobrol, hampir 1 jam ngobrol. Akhirnya saya bacakan ayat ini itu. Dalam waktu 1 jam, ibu itu sudah mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Gitu. Ya. Tapi ketika saya tanya, ayo tante kalau mau masuk Islam saya bantu. Jawabnya apa? Nanti dulu ya. Loh kok nanti dulu? Kalau saya masuk Islam, nanti saudara-saudara saya begini. Maksudnya pada ngoceh gitu ya. Jadi dia lebih takut saudaranya dengan iman dia gitu ya. Terus itu hari Jumat, saya ngobrol sama mamanya Erik. Hari Selasa, saya sedang di Majalengka, dikabarin sama Erik, ibunya meninggal dunia. Belum bersyahadat. Itulah buktinya, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tetapi alhamdulillah 1 bulan setelah mamanya Erik meninggal, papanya Erik yang datang ke Jakarta untuk bersyahadat. Alhamdulillah ya. Jadi itulah yang memang kami lakukan di dalam Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid ini dengan melakukan kajian-kajian kristologi ini dan termasuk dakwah, termasuk debat. Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtatan. Upaya pemurtatan itu tidak hanya lewat yang seperti ini, ya. Ini hanya salah satu dari cara mereka. Mereka banyak juga melakukan di sekolah-sekolah, banyak juga di rumah sakit. Nanti mereka juga banyak memasukkan orang-orang kalangan mereka di mana? Militer, ya, pemerintahan. Bahkan saya punya laporannya di beberapa daerah di Indonesia, jumlah pegawai negeri sipil
di kantor-kantor pemerintahan berdasarkan agama tuh saya ada. Saya dapat laporan dari Dewan Dakwah. Sengaja mereka banyak memasukkan di situ. Ya. Bapak Ibu yang alumni SMA 8 nih, Masya Allah, pasti aman-aman nih ya. Tetapi banyak nggak keluarga kita, orang tua kita zaman dulu, yang mengirimkan anak-anaknya ke sekolah Kristen atau Katolik? Hah? Banyak. Kenapa Pak? Loh, disiplin gitu ya. Tetapi ada resikonya nggak Bu kalau mengirimkan anak-anak ke sekolah Kristen? Ada. Nggak sedikit yang akhirnya jadi masuk Kristen ya. Walaupun mungkin ada pelajaran yang dipisah, ada yang digabung ya. Tetap harus ikut pelajaran agama mereka, mau nggak mau gitu. Jadi orang tua hanya bisa mengawasi anaknya di rumah, tetapi ketika di sekolah kan itu urusan guru. Ya kan? Belum lama juga ada seorang ibu-ibu datang ke tempat saya. Dia tunanetra dari lahir. Orang tuanya mungkin dari kecil tidak bisa membiayai sekolah dia. Akhirnya orang tuanya menyerahkan dia ke sebuah sekolah luar biasa. Ya, sekolah luar biasa yang punya yayasan Kristen. Masuk SLB umur 9 tahun, keluar dari situ umur 20 tahun sudah jadi Kristen. Nah, teman alhamdulillah ketika dia menikah, dapat suami muslim, alhamdulillah dia kembali ke Islam. Hal-hal seperti itu mungkin tidak kelihatan ya buat kita ya. Tetapi resikonya tinggi. Belum lagi nanti di rumah sakit. Nah, di rumah sakit pasien-pasien ya, ini di rumah sakit Kristen maksud saya. Pasien-pasien yang mungkin sudah sakaratul maut itu nggak boleh ditungguin sama keluarganya, suruh keluar. Nanti yang masuk tim dari rumah sakit, simsalabim tiba-tiba pasiennya bisa jadi Kristen. Banyak yang begitu Pak. Bahkan belum lama saya kirim utusan ke Bandung, ke sebuah rumah sakit Kristen di Bandung, yang mana kita dihubungi oleh seorang pemuda muslim yang ibunya sakit keras, dibawa masuk ke rumah sakit itu. Kemudian karena pemuda ini, ibunya itu punya tunggakan BPJS, akhirnya harus operasi. Biaya operasinya cukup tinggi buat pemuda ini, dia tidak punya cukup uang. Tetapi sama pihak rumah sakit ditawarin, kalau mau ditanggung biayanya bisa kami bantu. Tapi syaratnya masuk Kristen. Akhirnya kita kirim utusan ke mereka, kita bantu tutup tunggakan BPJS-nya, kita keluarkan dari rumah sakit tersebut. Masih ada tawaran-tawaran seperti itu gitu. Nah, kenapa mereka kok kayaknya royal banget gitu ya? Mau mengeluarkan dana sekian banyak hanya untuk mengkristenkan satu orang. Kok bisa begitu? Karena memang di sini ada perintahnya. Gitu. Nah, perintah di sini itu apa? Saya bacakan yang terjemahan baru nih ya. Ini perintahnya mereka nih. Ada di dalam surat. Oh, saya sebutnya surat nih, jangan kitab nih. Biar bapak-bapak familiar. Ini kan dalam satu kitab ini ada 66 surat. Surat Matius 28 ayat 19. Perintahnya begini. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintahnya begitu. Semua bangsa. Berarti termasuk kita. Baptislah. Berarti kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Ini perintahnya mereka. Walaupun saya bisa membuktikan bahwa ayat ini tidak otentik atau tidak sahih gitu ya. Kalau bahasanya orang yang belajar ilmu hadis gitu. Ayat ini tidak sahih. Saya bisa buktikan dari kalangan mereka sendiri gitu. Tetapi ayat ini juga yang mendasari perintah dari Gereja Vatikan untuk kristenisasi ke seluruh dunia. Mereka sudah mendeklarasikan itu di tahun 1965 di dalam sebuah konsili namanya Konsili Vatikan II. Termasuk ditujukan kepada orang-orang Islam. Karena mereka merasa orang-orang Islam adalah orang-orang yang percaya tapi perlu diselamatkan gitu. Begitu. Ya, jadi kita memang menjadi target atau sasaran empuk mereka gitu. Nah, mereka di sini kan minoritas, kita mayoritas, otomatis kita menjadi sasaran yang empuk buat mereka. Nah, sebenarnya boleh nggak sih ngajak-ngajak orang masuk agama tertentu gitu? Menurut pemerintah gitu. Boleh nggak sebenarnya? Nggak boleh. Walaupun negara punya Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2.
setiap warga negara mempunyai hak penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi pemerintah juga punya aturan namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bahwa mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama itu dilarang. Gitu. Nah, aturan pemerintah ini dulu sebelum diterbitkan tahun 1979 itu memang ditentang oleh kalangan Kristen dengan membawa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 itu. Mereka nggak terima kalau nggak boleh mensiarkan agama kepada orang yang beda agama, yang sudah beragama maksudnya. Jadi pertentangan itu dulu memang tidak ditanggapi oleh pemerintah Indonesia sehingga tetap keluar keputusan bersama itu. Tapi di dalam keputusan bersama itu sanksinya nggak begitu jelas gitu. Tidak disebutkan kalau melanggar ini penjara misalnya berapa bulan gitu atau denda berapa miliar, nggak disebutin. Sanksinya hanya akan diberikan sanksi menurut ketentuan yang berlaku. Ya, cuman begitu doang. Jadi masih banyak yang berani melanggar gitu aturan itu. Nah, terus kita umat Islam gimana harusnya? Bagaimana membendung upaya-upaya pemberontakan tersebut? Otomatis ya kita harus melakukan banyak pendidikan, ya kan? Pendidikan kita ya harus artinya untuk anak-anak kita, pendidikan kita ya harus steril. Jangan terpapar oleh ajaran-ajaran dari agama lain. Mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mereka mau bangun sekolah juga boleh selama perizinan diikutin prosedurnya. Bangun gereja juga boleh asal memenuhi prosedur. Kita juga begitu, bangun sekolah, bangun tempat ibadah kita juga bebas ya di Indonesia selama mengikuti prosedur. Tetapi ketika di luar itu, terus kemudian mereka lompat pagar, masuk ke area kita, ngajak-ngajak orang Islam untuk masuk agama mereka, itu yang sudah melanggar keputusan bersama tersebut. Ya. Umat Islam diperintahkan untuk mengajak orang lain masuk Islam nggak, Bu? Pak? Iya juga, kita juga diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Bedanya, kita kan tahu yang namanya la ikraha fiddin. Dan juga kita tahu yang namanya lakum dinukum waliyadin. Dan kita melakukan hal tersebut. Ya, dai-dai kita dari Jakarta banyak yang dikirim ke daerah-daerah terpencil. Mengajak orang-orang yang belum beragama ya, bukan yang sudah beragama, untuk masuk agama Islam. Saya dan teman-teman juga ada beberapa kegiatan yang membawa anak-anak yang belum kenal peradaban dari suku-suku terpencil di Halmahera, Pak. Yang di sana mereka masih seperti Tarsan gitu. Rambut panjang, nggak pernah cukur, celana cuman dari daun, keluarganya pindah-pindah, nomaden. Kalau ada yang meninggal nggak dikubur, cuman ditaruh ditutup daun gitu. Makan masih seadanya, semuanya hasil berburu. Yang namanya incest juga masih ada gitu. Ya. Itu beberapa anak kita bawa ke Jakarta, ada di Bekasi ya, kita taruh. Kita ajarkan peradaban. Pertama-tama kita ajari bahasa Indonesia, baru datang itu kita pakai baju untuk tidur di tempat tidur yang biasa gitu. Nggak bisa, Pak. Adaptasi dulu, Pak. Hari pertama, suruh tidur malam pertama, kabur. Tidurnya di mana? Di kolong mobil. Atau manjat ke pohon, tidur di atas pohon. Itu kita membina mereka supaya menjadi Islam yang baik. Gitu. Alhamdulillah sekarang sudah ada yang hafal 5 juz, sudah ada yang hafal 3 juz. Gitu. Nah kita juga diperintahkan begitu. Tetapi kita tidak mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk Islam. Beda dengan mereka. Selain mereka mencari orang yang belum beragama untuk masuk agama Kristen, mereka juga mengajak umat yang sudah beragama masuk agama mereka. Ya, perintahnya tadi saya sudah sebutkan. Nah itu jadi yang makanya kita di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid ini berupaya supaya kita bisa membendung upaya-upaya pemurtadan tersebut ya. Yang kita lakukan, kita mencoba selain daripada dakwah seperti ini atau kajian-kajian, kita juga mengajak mereka untuk berdialog. Nggak usah sebut dialog lah, debat gitulah ya. Kita boleh nggak Pak berdebat dengan mereka Pak? Perintahnya dalam Quran apa? Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab. Kecuali, nah ada kecualinya. Berarti kalau kecuali kan boleh Pak ya. Kecuali dengan cara yang paling baik. Jadi kalau kita ngajak mereka debat, kita booking hotel.
transportasi mereka kita bayar. Selama debat mereka kita sediain kamar, makan enak. Mereka cuma tinggal datang, tidur enak, debat gitu. Pulang kita ongkosin lagi gitu. Ya. Supaya apa? Supaya menjadi edukasi buat kita umat Islam dan juga ya syukur-syukur yang belum Islam juga nonton gitu. Nah, langkah tersebut kami lakukan itu cukup membuahkan hasil ya. Banyak dari debat-debat kita yang ditonton oleh umat Islam, akidahnya makin kuat, imannya makin kuat. Yang nonton yang belum Muslim banyak yang datang ke tempat saya gitu. Ya, nanti ada anak muda. Ya, alhamdulillah ini banyak orang muda ya datang ke tempat saya. Kok boleh nggak saya datang ke studio? Ah, boleh. Mau ngapain? Saya pengen foto Bible-nya Kodondi katanya. Yang udah tua-tua gitu. Dia foto-foto, diskusi 1-2 jam. Setelah itu dia pulang, dia bikin karya tulis. Si anak muda ini, perempuan ini dari Semarang. Dia bikin karya tulis 35 halaman. Ternyata karya tulis dia bikin untuk berdebat dengan bapaknya. Bapaknya petinggi gereja di Semarang. Gitu. Jadi dia bikin karya tulis, nyontek Bible saya dulu untuk berdebat dengan orang tuanya. Mereka berdebat selama 2 bulan. Setelah 2 bulan anak itu datang kembali ke studio saya, bersyahadat di tempat saya. Alhamdulillah, ya kan? Pada waktu dia masih on the way ke tempat saya aja, itu masih berdebat sama bapaknya melalui WhatsApp gitu. Ya, banyak juga anak-anak muda yang melihat dari kajian-kajian kita, melihat debat-debat kita. Bahkan kemarin lucu ada seorang pemuda Chinese ya, sedang mabok nih, sedang minum minuman keras nih, nonton video debat saya gitu. Penasaran, dia mikir, dia tonton lagi 1-2 video sampai 1 minggu, akhirnya dia bersyahadat. Alhamdulillah, ya kan? Kita tidak pernah tahu hidayah Allah SWT mencelok kepada siapa, kita nggak pernah tahu. Jadi yang kita lakukan hanya kita menyampaikan, walaupun hanya 1 ayat. Banyak anak-anak muda juga yang karena keterikatan dengan keluarga, mereka nggak berani langsung syahadat. Atau kalau mereka berani syahadat, sembunyi-sembunyi. Ya. Ada seorang perempuan dari Kudus, datang ke tempat saya. Dia memang datang, memang sudah yakin mau masuk Islam, mau syahadat. Saya tanya, emangnya di Kudus nggak ada masjid? Kan bisa tinggal syahadat di masjid. Kok Kudus itu kota kecil kan? Kalau saya syahadat di masjid mana aja, orang tua saya pasti tahu. Mau ngomong apa? Nggak bisa ya. Ada lagi nanti anak muda dari Sumatera Utara, yang dari Medan. Baru lulus SMA. Baru lulus SMA nih, keluar rumah, sudah bawa tas ransel. Isinya baju, ke tempat saya, kok saya mau masuk Islam. Oh ya, alhamdulillah, alasannya gini-gini. Udah, tapi saya sudah harus keluar dari rumah. Gimana solusinya? Oh sudah, eh hubungin orang tua dulu, biar saya ngomong sama orang tua kamu dulu gitu, ya, supaya orang tua kamu tahu kamu kemana dan di mana dan akan ngapain gitu. Akhirnya saya ngomong sama bapaknya bahwa anak dia mau masuk Islam, tidak ada paksaan dari kami, ya, itu dijamin oleh negara dan akan kami taruh di dalam rumah Quran kami. Gitu. Masuk ke rumah Quran kita. Alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih hampir 2 tahun lah. Sudah 5 juz. Alhamdulillah. Lulus SMA tuh. Ya. Ada lagi nanti pemuda Tionghoa dari Pematang Siantar. Terbang dari Pematang Siantar ke Jakarta, naik bus dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat saya 3 jam, nunggu di tempat saya 2 jam, ketemu saya diskusi setengah jam bersyahadat, setelah itu balik lagi ke bandara, langsung terbang lagi ke Pematang Siantar. Saya tanya, ngapain jauh-jauh cuma syahadat doang ke Jakarta? Sama alasannya. Pematang Siantar tuh kota kecil kok, katanya. Saya mau syahadat di mana pasti ketahuan sama orang tua saya. Nah, jadi itu juga yang kami lakukan ketika ada orang-orang di luar Islam yang mau masuk Islam, kami bantu dan kami bina. Karena untuk mensyahadatkan seseorang mungkin mudah ya Pak ya, yang sudah biasa. Mungkin mudah. Tetapi untuk membinanya itu yang butuh tenaga, biaya, pikiran. Jadi kalau untuk laki-laki yang datang ke tempat saya bersyahadat, yang pertama saya tanya, udah sunat belum? Kalau yang belum, saya bilang tunggu di rumah, tentukan tanggal hari apa, jam berapa, saya kirim juru sunat ke rumah. Sunat di rumah gratis, saya bilang gitu. Sekalian dikasih obat gitu, ya.
Yang laki-laki perempuan setelah bersahadat juga saya minta mereka menyediakan waktu 1 minggu 2 hari di rumah kamu atau di rumah siapa, teman atau di mana, tentukan aja hari apa, jam berapa, kita kirim guru privat ke rumah mereka masing-masing. Satu pertemuan 90 menit. Dari mulai belajar sholat, belajar akidah, belajar ikro, sampai mereka bisa baca Quran. 3 bulan, setiap bulan kan kita evaluasi ya, kita selalu menerima laporan kan. Wah, kalau ini bagus, malah kita tambah gencar lagi. Supaya dia cepat bisa baca Quran gitu. Ya. Nanti kalau udah 3 bulan dia sudah bisa baca Quran, kita tawarkan. Lanjut ya, lanjut. Udah, kita terusin terus. Sampai dia mahir baca Quran. Itu yang bisa kita lakukan. Makanya kami, yayasan kami juga tidak terlepas dari doa dan juga dukungan donasi sodako dan infak daripada umat Islam. Itu yang bisa kita lakukan supaya orang-orang yang sudah mengenal Islam menjalankan Islamnya dengan secara kafah, dan juga kita berdakwah kepada orang-orang yang dalam arti secara media sosial ya, bukan kita mendatangi door to door gitu ya. Kalau media sosial kan kita tidak bisa menyaring untuk penonton beragama apa. Media sosial sekarang kita pakai untuk berdakwah baik kepada umat Islam maupun pada umat yang saya sebutnya belum Islam gitu lah, belum Muslim gitu. Kita doakan supaya mereka kembali ke Islam. Gitu ya, Pak ya. Setengah jam cukup. Ini kita sampai 10.30. Iya. Berarti kita tanya jawab nih. Sampai 10.30 ya, insya Allah. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi buat bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8. Ya, mudah-mudahan saya berdoa kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang husnul khotimah. Kita meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik, dan kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada Pak Mirza ya. Silakan. Terima kasih Kodondi atas kajiannya. Karena tadi banyak yang mau bertanya, udah ada yang begini-begini, satu dinding. Tadi saya ingat Pak ini 2, 3. Aduh, banyak banget memang benar. Jadi setengah jam tanya jawab. Paling enggak dalam tanya jawab ini bebas saja. Tujuannya untuk membentengi akidah dari saudara kita, orang tua kita, anak kita gitu ya, dari kemurtatan. Silakan aja bebas, nggak usah malu-malu gitu ya. Oke, mungkin yang pertama saya tunjuk dinding, kemudian yang kedua Andika, Fajar, waduh banyak banget nih. Novi tadi saya lihat kakaknya Inang, terus sebelahnya, aduh, terus Pak Prop nggak? Oke, udah ada 5 Pak, langsung. Insya Allah. Itu. Silakan. Langsung. Jarang-jarang begini Pak, biasanya malu-malu gitu langsung. Ayo dinding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Koh Dondi sudah memberikan tausiahnya pagi ini. Yang ingin saya tanyakan langsung saja. Selama ini saya bertanya-tanya Koh, mengapa orang Nasrani itu begitu teguh memegang ajaran mereka, padahal bila dirunut dan bila mereka membaca asal muasal ajaran mereka itu, sepengetahuan saya yang pendek ini, itu berawal dari surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus di mana yang saya ketahui, apabila saya salah mohon dikoreksi Koh Dondi, bahwa Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dan dia itu dulunya adalah seorang Yahudi yang sebelum dia menurut dia itu bertobat dan mengikuti ajaran Yesus, dia itu adalah penganiaya murid-murid Yesus. Dan pada saat dia sudah membuat surat-surat Paulus, surat-surat yang akhirnya dimasukkan ke dalam ajaran Perjanjian Baru, itu pun dia sempat bertikai dengan salah satu rasul mereka itu Petrus, di mana Petrus itu memegang teguh ajaran Taurat, sedangkan Paulus itu tidak percaya dengan Taurat. Yang saya heran, afala tafakkarun, afala ya tafakkarun, kalau ingat saya ya, kalau tidak salah, mengapakah kamu tidak berpikir begitu? Maksudnya itu kan fondasi begitu kok.
untuk orang awam di luar mereka tuh saya heran begitu. Kenapa dalam ajaran mereka itu hal yang dasar seperti itu begitu kontradiksi di awal ajaran mereka, tapi itu bisa berkembang luas dan tetap dipegang teguh oleh mereka tanpa mereka bertanya-tanya mengapa dulu Rasul kita dua orang itu, Petrus dan Paulus, berselisih masalah prinsip antara Taurat dan ibaratnya Paulus itu yang lebih liberal, tidak mau memegang teguh ajaran Taurat. Mengapa? Lalu mana yang harus kita ikuti? Paulus kah? Petrus kah? Itu yang saya kepo aja kok gitu. Baik, Mohon maaf sebelumnya. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Alhamdulillah. Ini jawabannya bisa 2 jam lagi gimana, Bu? Nggak apa-apa. Pertemuan berikutnya ya kok. Langsung aja ke Doni satu-satu, takut lupa ntar. Mak. Baik. Jadi gini, Bu. Apa yang Ibu katakan itu memang benar ya, Bu ya. Tapi ada beberapa yang ingin saya koreksi, Bu. Ya. Paulus bukan tidak percaya Taurat. Dia mengaku sebagai pelaku Taurat. Ya. Bahkan dia mengaku dia mengikuti Taurat tanpa cacat gitu. Nah, yang dia pertentangkan dengan murid Yesus yang lain, yang Petrus itu sebenarnya hanya beda audiens, Bu. Beda umat gitu lah. Petrus mengatakan dalam konteks untuk orang-orang Yahudi. Ya. Yang dikatakan Paulus ini adalah untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, non-Yahudi ini adalah orang-orang di luar orang bangsa Israel. Termasuk orang-orang Romawi juga gitu. Nah, jadi Paulus itu memang mengajarkannya, ajaran Paulus itu memang dikhususkan untuk orang-orang yang non-Yahudi, Bu. Ya, bukan untuk orang Yahudi. Jadi untuk orang Yahudi, Paulus bilang kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Untuk orang yang non-Yahudi, kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Nah, disinilah ide barunya Paulus. Gagasan baru dari Paulus. Yang mana Paulus mengatakan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah mati untuk menembus dosa kalian. Untuk, karena sudah mati di atas kayu salib, maka hukum Tauratnya jadi batal gitu, Bu. Padahal di sisi lain kalau kita baca di ayat lain, Yesus sendiri bilang di Matius 5 ayat 17, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Ya, lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan satu iota. Iota itu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, Bu ya, dihilangkan. Yesus bilang dia tidak membatalkan hukum Taurat. Paulus bilang Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Gitu. Nah, ini yang nggak nyambung, gitu ya. Kalau Ibu tanya, kok bisa jadi tambah besar dan mereka tetap memegang teguh gitu, Bu? Kalau buat orang-orang Romawi pada zaman itu, Bu ya, satu, mereka nggak perlu sunat, Bu. Ajaran Paulus. Orang Romawi memang kan nggak bersunat gitu. Kedua, Bu, babi enak, Bu. Ya, babi emang enak. Jadi mereka memang konsumsinya babi gitu. Kalau dikatakan bagaimana mereka bisa berkembang, mungkin kalau kita menilik dari sejarah, Ibu ya, sejarah daripada agama kekristenan. Agama kekristenan ini sendiri ketika baru-baru muncul, memang banyak dipersekusi. Tetapi ketika orang-orang Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus ini akhirnya digandeng oleh pemerintah atau penjajah Romawi, barulah mereka menjadi kelompok Kristen yang berkuasa gitu, Bu. Yang berkuasa ini artinya mereka bisa, kalau istilah sekarang apa ya? Kalau kita istilahnya bid'ah gitu ya, membid'ahkan kelompok lain gitu. Kalau mereka istilahnya membidatkan kelompok lain atau menganggap kelompok lain sesat. Makanya kelompok Kristen yang sudah digandeng sama Romawi ini, akhirnya mereka bisa membasmi kelompok-kelompok Kristen yang lain seperti apa? Kelompok Gnostik, kelompok Arianisme, kelompok Nazarin, kelompok Ebionites. Nah, ini adalah kelompok-kelompok Kristen juga yang lain, tapi yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, Bu. Nah, terus kemudian sejarah berkembang sampai akhirnya mereka menjadi negara agama yang menyebar di Eropa. Sampai akhirnya kita tahu kalau sejarah perang salib Ibu ya, dari mulai abad 11, ke-12, 13, mereka kalah di perang salib. Setelah itu di akhir abad ke-15, kita pernah membaca Ratu Isabel, ya, Ratu Isabel sama Raja Ferdinand dari Spanyol dan Prancis, mereka membelah bumi menjadi dua. Barat untuk Spanyol, timur untuk Portugis.
Ini dalam rangka apa? 3G. 3G apa? Gold, glory, gospel. Jadi agama mereka disebarkan melalui apa, Bu? Melalui kolonialisme. Ya, kolonialisme itu berarti kan kita tahu sendiri lah. Sebuah bangsa yang belum merdeka, bahan bumi apa, hasil buminya diambil, kemudian mereka apa namanya? Diberikan kitab, disuruh apa? Kasihilah musuhmu. Bangsa yang belum merdeka itu musuhnya siapa, Bu, ketika penjajah datang? Jajahnya. Penjajahnya gitu. Tapi di kitabnya kasihilah musuhmu gitu. Nah, jadi bahkan, Bu, mereka ya, para penjajah ini itu mereka bisa memodifikasi kitab mereka sendiri untuk tempat dan apa namanya? Bangsa tertentu. Ada sebuah Bible ya, sayang saya nggak bawa karena cukup besar. Bible-nya namanya The Negro Bible. Diterbitkan di Amerika Latin tahun 1836 khusus untuk budak-budak kulit hitam ya di daerah itu. Dikasih Bible-nya Bible yang itu, The Negro Bible gitu. Bedanya apa sama Bible yang ini? Nah, bedanya kalau yang di sini misalnya surat Kejadian isinya 50 pasal misalnya, Bu. Untuk yang Bible itu isinya dikurangin, jadi mungkin tinggal 5 pasal. Nanti kitab Keluaran yang di sini 20 pasal 0 gitu. Banyak yang dibuang. Artinya budak-budak kulit hitam itu tidak boleh baca ayat-ayat yang lain gitu. Dengan cara seperti itu. Jadi kekristenan memang disebarkan selain dengan kolonialisme, mereka juga apa namanya, boleh dikatakan dicekoki dengan cara doktrinisasi, Bu gitu. Kalau doktrinisasi itu orang biasanya kan kalau sudah masuk ke dalam otak, bahkan masuk ke dalam di bawah alam bawah sadar mereka, itu kalau sudah tertanam susah, Bu. Ya, contoh dulu ketika Perang Dunia Pertama Kedua, Hitler kita tahu sendiri bagaimana dia mendoktrin warganya untuk cinta Jerman, untuk merasa menjadi bangsa yang unggul. Mereka adalah bangsa Arya yang unggul, lebih unggul dari bangsa lain. Setiap hari di pojokan jalan kan ada speaker-speaker yang selalu mencekoki warganya dengan doktrin tersebut gitu. Makanya orang Jerman kan jadi sangat-sangat fanatik dengan ras mereka gitu. Demikian juga dengan Kristen. Nah, kalau Ibu tadi bilang kok bisa mereka teguh gitu ya. Ya, satu memang cara beribadah mereka juga ringan. Kalau boleh dikatakan ringan gitu ya. Ringan dan menyenangkan gitu. Dan membawa perasaan orang. Saya boleh katakan, karena saya dulu dari Kristen Protestan aliran Pantekosta. Kalau di Pantekosta itu kita kalau ibadah, Bu, ada live musicnya di depan. Ya, ada band, ada organ, ada yang main gitar, basis dan sebagainya. Kita happy, Bu, puji-pujian gitu. Ya, setelah itu nanti baru setengah kebaktian, baru khotbah. Khotbah juga kita cuma dengerin, habis itu selesai. Jadi kebaktiannya, ibadahnya memang ibadah yang menyenangkan dan selalu membawa perasaan emosi kita. Emosi kita dibawa tinggi, nanti kadang-kadang dipermainkan, naik turun, sedih, nangis karena kita tidak bisa apa-apa, kita sudah berbuat dosa, dosa kita sudah ditebus dengan mati Yesus. Siapa yang tidak suka gitu, Bu, dengan cara seperti itu, ya. Apalagi kalau mereka melihat Islam, apa namanya, sholatnya 5 waktu, apalagi subuh, waduh, apalagi enak-enak keselimutan itu ya, gitu. Belum lagi nanti yang lain-lain, ya. Jadi gitu, Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu nih, ya. Silakan yang lain. Berikut, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya aja gitu ya, kristologi itu apa gitu ya, agar kami yang Islam tapi awam ya terhadap kristologi itu tidak salah berpikir ya tentang bahwa itu karena ada kata kristologinya gitu ya. Yang kedua, ini sangat sebenarnya simpel aja, cuma ini ada di pikiran saya dari dulu gitu ya, karena ya dari dulu memang Islam gitu ya, terkait yang orang tua yang menyekolahkan anaknya ke, yang ingin saya tanya itu sebenarnya simpel gitu, dari kacamata Koh Dondi yang pernah non Muslim gitu ya. Itu oke, yang katanya tadi disiplin gitu ya, walau sekarang sebenarnya juga banyak ya sekolahnya.
istilah Latin itu buat yang dari dulu Kristen itu gitu ya, istilah-istilah Latin yang banyak muncul di sekolah-sekolah Kristen itu secara kacamata sains manusia itu terutama dari yang non muslim itu apa bunyi dan tulisannya itu keren gitu ya atau bagaimana gitu ya, karena saya ngerasa kadang ada aja orang yang tertarik hanya karena itunya gitu sehingga menyekolahkan anak-anaknya ke situ gitu ya. Kalau soal disiplin sih sebenarnya banyak juga yang disiplin gitu. Udah itu aja sih, terima kasih. Baik, ya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, tadi saya belum menjelaskan tentang kristologi. Biasanya kalau saya memberikan kajian, saya jelaskan dulu kristologi itu apa. Kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu Pak, yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Nah, itu definisinya. Tetapi tujuan kita belajar kristologi dan caranya kita belajar kristologi itu berbeda dengan orang Kristen belajar kristologi juga. Gitu ya. Kalau orang Kristen belajar kristologi dengan iman mereka, kalau saya dan teman-teman di Yayasan Pembinaan Mualaf itu belajar kristologi dengan akidah Islam, Pak. Nah, jadi kita belajar kristologi bukan berarti kita mau jadi orang Kristen, bukan. Tetapi yang kita pelajari dari mereka adalah satu, tentang sejarah terbentuknya agama mereka. Kedua, sejarah terbentuknya kitab mereka. Ya. Dan kita juga mempelajari bagaimana akidah mereka. Perbedaan-perbedaan dalam kelompok mereka. Itu yang kita pelajari, Pak. Kita juga mempelajari ini selalu kita bandingkan dengan Islam. Selalu kita bandingkan dengan Islam, Pak. Kalau kita sedang pelajari kitab mereka, kita bandingkan dengan Quran. Membandingkan dengan Quran bukan berarti membandingkan menyamakan, bukan. Tetapi artinya memang kita cari ada nggak yang pesan yang sama gitu, atau benang merah gitu, Pak. Ya, karena ini kalau saya jelasin lagi bisa lama lagi nih sebenarnya. Saya kemana-mana selalu bawa kitab ini, Pak. Ini kitab yang disebut dengan kitab Tanakh. Tanakh ini adalah kitabnya orang Yahudi, Pak. Ya, kitabnya orang Kristen yang ini, ya, yang disebut Alkitab. Kita umat Islam jangan sebutin Alkitab, Pak ya. Kita sebut aja Bible, Pak, pakai bahasa Inggris lah, biar keren dikit gitu, Pak ya. Kalau Alkitab, kenapa jangan? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, Pak. Makanya kita jangan sebutin Alkitab. Yang ini kita juga jangan sebut Injil. Ya, walaupun mereka nulis di sini Injil, ini saya kasih tahu, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang disebut dalam Quran kita. Ya, jangan sebutin Injil. Nah, kitabnya orang Kristen yang sudah menjadi bentuk seperti ini terdiri, yang ini kebetulan yang saya pegang ini adalah punya Kristen Protestan. Isinya 66 surat. Yang ini ada indeks warna hitam, ini ada indeks warna merah, Pak. Ya. Kalau kita bagi dua begini, yang indeks warna hitam ini kira-kira 75% dari seluruh kitab ini, Pak. Yang 75% ini asalnya dari kitab orang Yahudi yang ini, Pak. Nah, ini kitabnya orang Yahudi, namanya Tanakh, singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, Pak ya. Jadi hampir 5 abad sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun ketika bangsa Israel sudah keluar dari pembuangan Babel di Babilonia. Ketika itu kan Israel dikuasai oleh Assyria, Babilonia, Persia. Lagi ke kitab ini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kitab ini, Pak. Ini namanya kitab Septuaginta. Ya, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Masalahnya di mana kalau ini diterjemahkan begini? Yang ini setelah diterjemahkan dari bahasa Ibrani, ini beredar terus sampai Nabi Isa datang. Masih beredar ketika Nabi Isa sudah tidak ada di bumi, Pak. Ya. Barulah di abad-abad kedua, ketiga, keempat ini terjemahan Yunani ini diresensi, Pak, sama bapak-bapak gereja awal gitu. Ketika sudah selesai diresensi di abad keempat oleh Origen, Lucian, dan Hesisius, terakhir Hesisius di abad keempat, baru kitab ini ditempel dengan kitabnya orang Kristen. Orang Kristen punya kitab sendiri, namanya Perjanjian Baru. Ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua, Pak. Ini kitabnya yang berasal dari kitab Yahudi,
setelah terjemahannya diresensi, di akhir abad 4 barulah ini ditempelin Pak begini. Inilah kitabnya orang Kristen yang menjadi bentuk seperti ini. Gitu. Ya, setelah ini dalam bahasa Yunani kan diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain Pak, Latin, Jerman, Belanda, Inggris, sampai ke bahasa Indonesia ini. Jadi yang ini adalah punya orang Yahudi. Masalahnya di mana sekarang? Masalahnya adalah perspektif Pak. Ini masalah tafsir ya Pak ya, perspektif. Kalau Quran yang berhak menafsirkan siapa Pak? Ulama Islam. Betul kan? Kalau Quran ditafsirkan oleh orang yang bukan Islam, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nah sekarang kalau kitabnya orang Yahudi, yang berhak menafsirkan siapa? Ya ulamanya Yahudi atau rabi-rabi Yahudi gitu kan. Tetapi ketika yang sudah jadi terjemahan bahasa Yunani ini ditafsirkan ulang, terjemahannya diubah-ubah oleh bapak-bapak gereja, artinya orang Kristen sudah menafsirkan kitabnya orang Yahudi ini dengan kacamata Kristen. Jadi akhirnya di dalam kitabnya orang Yahudi ini, yang mana di dalam sini menurut orang Yahudi yang punya otoritas dengan kitab ini, mereka bilang tidak ada urusan dengan Yesus Kristus dalam kitab ini. Tapi ketika sudah diterjemahkan, sudah diresensi, kitab ini jadi seolah-olah berbicara tentang Yesus di kitabnya orang Kristen yang ini. Gitu. Makanya ini dijadikan satu, supaya menjadi bukti bahwa Yesus yang diceritakan di sini sudah diramalkan di sini. Gitu. Itu yang dilakukan oleh kekristenan Pak. Ya. Dengan kitab ini, makanya mereka jadikan satu dalam satu kitab. Ini menjadi bukti bahwa seolah-olah Yesus sudah istilahnya dinubuatkan. Padahal kalau kita baca daripada tulisan-tulisan di Perjanjian Baru ini, penulis-penulis Perjanjian Baru ini itu mengutip ayat dari sini Pak. Mengutip-ngutip ayat dari sini, itu nggak banyak, paling kurang lebih hanya 1000 ayat Pak. 1000 ayat dikutip dari sini. Jadi kalau mereka bilang ini ditulis atas inspirasi Roh Kudus, yang benar ini atas inspirasi Roh Kudus atau atas inspirasi ini gitu. Karena mengutip 1000 ayat gitu ya. Nah 1000 ayat kan sebenarnya gimana ya? Jadi seolah-olah apa yang terjemahannya sudah diubah di sini, ditulis ulang di sini gitu Pak. Jadi seolah-olah oh ini adalah penggenapan dari ramalan yang di sini. Itu yang terjadi ya. Buat Isa Al-Masih ditolak. Torah ini Ada nubuat tentang Yesus. menurut orang Yahudi Pak, yang punya kitab ini nol, nihil Pak ya. Nah, ya, menurut orang Yahudi, menurut orang Kristen jadi banyak gitu. Mereka bahkan ada yang bilang sampai 300 gitu. Nah, saya dan teman-teman sudah mempelajari apa saja yang diklaim oleh mereka bahwa itu adalah nubuat untuk Yesus di dalam kitab mereka yang ini. Dengan pegang ini saja Pak, saya bisa membantah semuanya gitu. Karena di sini selain ada ayatnya, ada ayat dalam bahasa Ibrani, ada terjemahan dalam bahasa Inggris, di bawahnya juga ada tafsirnya Pak. Nah, jadi ketika ada ayat menceritakan ini ditujukan untuk siapa, udah jelas di sini. Jadi ketika saya ngomong sama pendeta, loh, kalau Bapak bilang ayat ini buat Yesus, Pak, ini yang punya kitab ini kok bilangnya bukan buat Yesus ya? Gitu. Saya cuma tunjukin ini aja. Ini bilangnya kok buat Raja Hezekia gitu misalnya. Gimana menurut Bapak? Oh nanti kan bilang, oh itu orang Yahudi kan nggak percaya Yesus. Memang nggak percaya, karena ini bukan bicara tentang Yesus. Bapak yang mengambil kitab mereka dijadikan kitab separuh kitab Bapak gitu. Ya, gitu. Itu yang kristologi yang kami lakukan Pak, ya, untuk membantah. Kemudian kalau Bapak tadi bertanya, apa tadi yang kedua, saya lupa? Istilah Latin. Oh, istilah Latinnya. Ya, mungkin gini Pak. Mungkin karena kita terlalu lama dijajah orang gitu kali ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berbau-bau asing terus saya keren gitu kali ya. Mungkin. Tapi juga bisa jadi pemikiran orang tua kita dulu tuh begini Pak. Mungkin mereka juga berpikir bahwa sekolah yang ada bahasa Latin atau bahasa asing tuh mungkin memang tingkat pendidikannya tinggi gitu Pak. Lebih tinggi daripada sekolah biasa. Mungkin ya Pak ya. Ini hanya pendapat saya saja. Itu sih Pak kalau menurut saya Pak. Ya. Sekarang kita sudah tahu akibatnya. Makanya kita yang sudah jadi orang tua, bahkan mungkin yang kita sudah jadi kakek nenek gitu ya, sudah punya cucu, ya kita harus mewanti-wanti anak-anak kita. Jangan sampai kita
malah yang berperan menjadikan mereka murtad. Karena kita yang memasukkan mereka kepada sekolah Kristen. Gitu ya, Pak ya? Mudah-mudahan menjawab ya, Pak. Silakan, Pak. Nomor 3, Mbak Novi. Yofi ya, salah, mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bukan Ustadz, Bu. Kodondi aja. Kodondi, sebenarnya pertanyaan saya nggak terlalu jauh dari Ibu yang tadi. Saya pernah belajar Kodondi, katanya ayah dari semua nabi itu sama, cuma ibunya yang berbeda. Maksudnya agama semua nabi itu sama, yaitu Islam, cuma syariatnya yang beda. Nah, yang mau saya tanyakan, di kitab-kitab sebelum Al-Quran, ada nggak ditunjuk itu Kodondi, kalau di dalam itu kalau Nabi Isa itu agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam gitu Kodondi. Baik. Karena kan saya pernah lihat di YouTube-nya Kodondi kan ada perdebatan gitu ya. Siapa maksud saya Nabi Isa dikafanin nggak waktu meninggal? Iya. Berarti yang dikafanin agamanya apa? Islam gitu. Contohnya gitu. Ya, baik. Makasih kok. Gini, Bu. Sebelum saya jelaskan ke Ibu ya mengenai itu ya, saya ingin kita semuanya sama-sama sepaham bahwa di Quran kita sering membaca ada yang namanya kitab Taurat, Zabur, Injil, gitu ya. Dan kebetulan kalau nggak salah kan saya terima flyer untuk hari ini kan apa judulnya memahami agama samawi ya. Nah itu sebenarnya kita malah belum sentuh itu ya. Pertama-tama saya ingin membahas tentang kitab-kitab yang disebut dengan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran. Apakah itu kitabnya orang Yahudi yang ini atau kitabnya orang Kristen yang ini? Itu yang harus kita pahami dulu, Bu. Ya. Saya dan teman-teman, saya sudah mempelajari kapan kitab ini ditulis. Siapa yang menulis? Di mana ditulis, ya. Ternyata ini sudah bisa dipastikan, bahkan kalangan Kristen sendiri juga sudah mengakui, kalangan Yahudi juga mungkin masih ada separuh-separuh, bahwa ini bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam langsung, Bu. Ya, ini juga bukan ditulis oleh pengikut-pengikut yang pernah kenal dengan Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga yang ini, yang kitabnya orang Kristen. Di dalam kitab orang Kristen ini ada 4 surat yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang memang 4 kitab ini yang menceritakan kehidupan Yesus. Ya. Kalangan Kristen sendiri, kalangan sarjana-sarjana Kristen sudah memastikan, hampir semuanya lah memastikan bahwa yang menulis kisah-kisah tentang Yesus itu bukan saksi mata langsung, bukan juga orang yang mengenal saksi mata langsung. Artinya orang-orang yang menulis itu orang-orang yang ibaratnya nggak pernah ngopi bareng Yesus gitu loh. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran, apakah ini dan ini? Bukan, Bu. Saya bisa buktikan begini. Di dalam Quran surat Al-A'raf dituliskan mereka beriman kepada Nabi yang ummi, ya, Nabi Muhammad SAW maksudnya, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya. Kalau kita anggap ini Taurat, kita anggap ini Injil, ada nggak Bu nama Nabi Muhammad di sini? Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Saya berani mengatakan tidak ada. Ya. Berarti kalau tidak ada, entah itu sudah dihapuskan, entah itu sudah disamarkan, atau entah itu sudah dihilangkan, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157, gitu kan Bu? Ya, karena tidak ada namanya Nabi Muhammad SAW di sini. Itu. Lagi pula, yang namanya kata kitab ya Bu ya, yang sering disebut di dalam Quran, itu artinya tidak harus berbentuk buku seperti ini Bu, yang namanya kitab. Kata kitab di dalam Quran itu selain daripada artinya wahyu yang dituliskan, bisa juga artinya hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum. Ya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam kan belum ada buku begini. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam juga belum ada model buku begini. Ya. Apalagi ketika kalau kita baca Quran surat Maryam ayat ke-30.
ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi di ayunan ibunya, sedang membela ibunya, Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara. Beliau mengatakan, aku ini adalah hamba Allah dan aku diberikan kitab Injil. Apakah artinya itu kitab Injil buku yang jatuh dari langit, Bu? Untuk seorang Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi? Kan bukan begitu. Itu artinya adalah, saya bisa membuat pernyataan begini. Yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak, Pak? Setuju. Ada yang mau dikoreksi, Pak? Enggak ya? Setuju, Pak ya? Setuju. Jadi kalau wahyu bentuknya seperti apa, Bu? Kalau wahyu. Nah, kalau wahyu bentuknya seperti apa, Bu? Kan nggak kelihatan. Wahyu itu adalah konotasinya memang khusus untuk Nabi ya, Bu ya. Wahyu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima langsung atau diturunkan Allah SWT kepada seorang Nabi dan langsung masuk ke dalam kolbu Nabi itu, Bu. Kalau dalam kasus Quran bisa diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, melalui mimpi dan sebagainya. Tapi kalau untuk nabi-nabi misalnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, belum tentu yang dimaksud wahyu itu langsung jadi bentuk buku begini, Bu. Gitu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu bukan kitabnya orang Yahudi, juga bukan kitabnya orang Kristen. Gitu ya, Bu ya. Tadi pertanyaan inti Ibu kan sebenarnya apa tadi? Apa? Kayak kafanin. Sekarang berarti Ibu sedang mau bicara tentang agama samawi ini ya. Saya langsung bahas aja nih agama samawi ini. Dari kalangan akademisi nih, bukan ulama nih Bu ya. Mereka mengatakan bahwa yang disebut dengan agama samawi itu adalah Yahudi, Kristen, Islam. Ya. Kita nih semua nih sebagai umat Islam, setuju atau enggak, Bu? Sebagai umat Islam yang berakidah Islam, setuju nggak, Bu, kalau agama samawi itu ada Yahudi, Kristen, dan Islam? Hah? Tidak setuju. Alhamdulillah. Makanya saya nggak salah ngomong, anak SMA 8 pinter-pinter berarti kan. Artinya begini, Bu, kalau yang dikatakan agama samawi, itu kan berarti kan akidahnya harus sama, Bu ya. Akidahnya harus sama, ajarannya juga harus sama. Tetapi bagaimana ceritanya kalau disebut agama samawi ada 3 agama, tapi yang satu agama bisa berbeda. Yang satu agama tidak menerima nabi yang lain gitu. Jadi artinya kita sebagai umat Islam punya hak untuk mengatakan bahwa agama samawi di mata Islam itu cuma Islam. Kita tidak bisa mengatakan agama samawi juga Yahudi dan Kristen. Kenapa, Bu? Kalau kita mengatakan begitu, berarti salah dong inna dina indallahil Islamnya. Nah, itu maksud saya. Sama seperti ketika saya tanya sama Ibu, agama Islam itu agama yang paling benar atau yang benar, Bu? Hah? Paling benar. Bapak? Agama yang benar. Yang benar. Sekarang dirubah, Bu ya. Alhamdulillah. Kita sebagai umat Islam, Bu, boleh dan punya hak untuk mengatakan bahwa agama Islam adalah yang agama yang benar, yang lain salah. Boleh nggak, Pak, ngomong begitu? Boleh. Agama yang lain juga boleh ngomong begitu, Bu. Agama yang lain juga bisa bilang agama mereka yang benar, agama Islam salah. Nggak apa-apa. Masing-masing punya hak yang sama. Tetapi bukan berarti kalau kita bilang agama lain salah, terus kita harus bermusuhan dengan mereka. Bukan. Ya. Dalam rangka bermasyarakat, bernegara, kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tetapi dalam hal akidah, kita tidak boleh dan jangan mau disama-samakan dengan akidah yang lain. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam, ya kita harus berani mengatakan Islam adalah agama yang benar. Kalau kita nggak berani ngomong begitu, berarti kita menolak inna dina indallahil Islam, Bu. Ya, jadi sebagai umat Islam, agama samawi cuma satu. Saya pernah bahas secara detail, karena yang namanya disebut sebagai agama, itu kan pasti kita harus melihat apanya, Bu? Konsep ketuhanannya, okay? Konsep keselamatannya, konsep peribadatannya, nanti ada lagi konsep kitabnya, kan begitu. Sekarang apakah, ya ini walaupun ya, saya sebagai kristolog saya juga maunya jujur ya, Bu ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi ini masih banyak, boleh dikatakan sisa-sisa firman Tuhan
walaupun ini ditulis atau dikarang oleh manusia, tetapi masih ada pesan-pesan atau firman Tuhan di dalam kitab yang ini, ya Bu ya. Yang di dalam ini masih ada nggak? Masih ada Bu, tapi lebih sedikit dibandingkan yang ini. Karena yang di sini pesan-pesan yang dianggap sebagai firman Tuhan itu hanya dibawakan oleh Yesus Kristus. Kalau yang di sini banyak, ada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Masih banyak. Dan hampir semuanya pesannya sama Bu. Ya, jadi ada benang merahnya. Kita sebagai umat Islam, kita sudah akrab dengan Quran. Kita sudah membaca di dalam Quran ada 24 nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Semua pesannya sama apa beda-beda Bu? Sama. Kalau kita rangkai satu kalimat, pesan semua nabi-nabi itu apa? La ilaha illallah. Kan sama Bu. Begitu juga yang di sini. Ini juga masih sama pesannya. Tetapi ketika ke sini, pesannya udah beda. Saya kasih contoh begini Bu ya, kasus nih Bu ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Konsep ketuhanannya bagaimana? Mereka mengatakan begini, di Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nah, artinya, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada kata Ehad. Kita sering baca, bahkan mungkin tiap hari kita baca, bahkan mungkin setiap sholat kita baca. Qul huwallahu ahad. Jadi ada ahad bahasa Arab, ehad bahasa Ibrani. Artinya sama, Esa. Ya. Kemudian di ayat yang lain dikatakan di Bilangan 23:19, Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Ya. Kita sering baca juga di surat yang sama, lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan, tidak memperanakan. Nanti di Keluaran 9 ayat 14 dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku, dengan Tuhan, di bumi. Sama dengan mungkin yang kita baca, walam yakullahu kufuwan ahad. Nanti disebutkan lagi di ayat lain, di Keluaran 33:20, tidak ada manusia yang dapat memandangku dan tetap hidup. Disebutkan lagi di dalam 1 Raja-Raja 8:27, langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Ya, Ayub 9:32, Hosea 11 ayat 9, 1 Samuel 15:29 dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Maliaki 3 ayat 6 dikatakan Tuhan itu tidak berubah. Tetapi ketika masuk ke agamanya yang ini, yang Kristen, Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang tidak bisa berubah itu tiba-tiba bisa jadi Yesus. Nah, itu dari mana? Idenya dari mana? Ya. Apakah itu ide dari nabi-nabi sebelumnya? Tidak ada. Jadi kalau kita katakan agama samawi, berarti konsep ketuhanannya kan harus sama, Bu. Konsep keselamatannya bagaimana? Dari mulai kitab ini, memang konsep keselamatannya kalau dibaca, Bu, itu banyak yang sama dengan Islam. Tidak ada manusia yang harus menebus dosa orang lain melalui kematian di atas kayu salib, gitu. Ya. Seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya, seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, yang berdosa itu yang mati. Tulisannya begini. Bertobatlah, basuhlah, jauhkanlah perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, kendalikan orang kejam, belajarlah berbuat baik. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara. Tulisannya firman Tuhan, gitu ya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya tidak ada konsep orang harus mati untuk menebus dosa orang lain. Di sini, di Islam juga sama. Ya. Tetapi ketika di sini, konsep keselamatannya berubah. Idenya Paulus, gitu. Paulus bilang, kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa kamu tidak akan selamat. Beda. Bagaimana mau disebut agama samawi kalau konsep keselamatannya beda gitu, Bu? Konsep ketuhanannya beda, gitu. Ya kan? Nanti konsep nabinya juga begitu. Walaupun di sini juga masih ada pesan Tuhan, tetapi orang Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka. Kenapa mereka tidak menerima? Karena dianggap Nabi Muhammad SAW tidak berasal dari bangsa mereka. Tapi mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi.
Mereka bilang Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi, tapi untuk bangsa lain, bukan untuk bangsa kami, gitu. Bilangnya begitu. Ya. Dan kalau kita melihat konsep pewahyuannya, kitab ini, Bu, walaupun banyak kesamaan dengan Quran, tidak bisa dianggap ini sebagai murni wahyu dari Tuhan. Ya, karena sejarah dan penulisannya kita sudah tahu semua lah. Siapa yang menulis, sumber kisahnya dari mana aja. Contoh misalnya, di dalam kitab ini ada yang disebut dengan kelompok kitab Taurat. Ya. Kelompok kitab Taurat itu ada 5 buku, Bu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, nggak usah dihafalin, Bu ya. 5 kitab Musa ini yang oleh orang Yahudi dianggap sebagai Taurat, ini sumber kisahnya ada 4 mazhab, Bu. 4 sekolah. Ya. 4 mazhab punya sumber kisah masuk ke dalam 5 kitab Musa. Bagaimana? Berarti banyak kontradiksinya. Apakah bisa disebut sebagai agama samawi kalau kitabnya banyak kontradiksi, Bu? Nah, itu yang kita harus pelajari, bandingkan satu persatu dengan parameter yang jelas sehingga bisa nggak disebut sebagai agama samawi. Itu ya, Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Waduh, ini dulu nih, Pak, ini siapa Pak? Pak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini kok, kesempatan berharga. Jujur saya salah satu penggemar berat Kak Dondi. Saya sering lihat di Facebook dan di Instagram. Alhamdulillah. Ya, fotonya udah tadi, tanda tangan belum? Tadi seperti ngobrol di depan di gerbang kok. Jadi untuk topik ini memang mengenai seputar Samawi dan juga agama Samawi dan juga mengenai Kristologi. Tapi mungkin tadi saya sampaikan, mohon izin pertanyaan saya agak menyimpang sedikit. Tapi saya coba nih olah pertanyaan saya mendekati yang topik hari ini begitu, kajian hari ini, yaitu kekhawatiran saya pribadi karena lingkungan tempat kerja saya dulu ini terjadi betulan dan dia cukup aktif, yaitu lebih kepada ateisme dibandingkan kristenisasi begitu. Yeah. Kelihatannya dengan perkembangan teknologi AI, nah jadi orang sekarang bisa bertameng pada sains dan penelitian ilmiah gitu ya. Dan mereka sudah tidak malu-malu. Padahal kita bangsa Indonesia juga sudah sepakat dengan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dengan tokoh-tokoh dulu agama termasuk dari NU, dia menghilangkan, malah bagi penganutnya masing-masing itu dihilangkan dengan kesadaran yang sangat untuk membangun bangsa Indonesia ini. Tetapi sekarang kok mereka ini banyak terang-terangan begitu kok, untuk mengajak bahwa Tuhan itu tidak ada, Quran itu karangan manusia. Mungkin yang kok cerita tadi, mungkin mereka mengacunya begitu. Jadi banyak di Taurat, Injil ataupun Zabur banyak turun tangan manusia yang mengarang. Jadi mungkin dari kalangan mereka menganggapnya seperti itu. Kalau kita dari kaum muslimin kan menganggap memang Tuhan itu memang Al-Quran itu memang asli wahyu Allah, tidak ada campur tangan. Dan juga ada tuduhan mereka bahwa Quran itu sanduran dari beberapa kitab suci agama lain. Dan memang ada, tapi kan kita bisa menjawabnya itu bukan begitu. Justru kita menyempurnakan dari semua rasul-rasul dan nabi-nabi yang ada dan kitab yang ada. Jadi mungkin pertanyaan saya tadi saya coba arahkan ke kristologi dan juga dengan tadi Samawi. Bagaimana kok mungkin punya pengalaman juga berhadapan dengan orang ateis dan juga bagaimana kita bisa menangkal. Karena anak kita kan sekarang berkembang dengan dunia internet yang sangat mudah diakses gitu ya. Jadi kekhawatiran saya di situ, justru di ateisme. Jadi karena sains dan penelitian banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya, betul sekali Pak. Bahwa sekarang ada kecenderungan, tapi sebenarnya bukan cuma ateis saja Pak yang berbahaya buat kita ya. Selain ateis juga liberalisme juga berbahaya Pak. Itu sangat berbahaya buat kita, liberalisme ya. Jadi memang umat Islam memang harus bisa menangkal serangan dari luar, juga harus bisa meredam serangan dari dalam Pak. Yang mengaku orang Islam juga sekarang banyak yang menggerogoti Islam dari dalam, khususnya dari kalangan liberal gitu. Ngakunya Islam Pak, tapi mempermasalahkan Islam mereka sendiri gitu. Nah kalau untuk yang ateis, saya gini, ini saya cerita dulu Pak ya sebentar ya. Saya dulu pernah Pak berdebat dengan seorang ateis. Dia mempermasalahkan tentang Nabi Muhammad SAW yang Isra dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis.
menunggang buruk katanya gitu kan. Dia mempermasalahkan itu gitu. Emang kamu percaya gitu? Ada kuda terbang gitu bilangnya. Istilah dia kuda terbang gitu ya. Terus sebelum saya menjawab itu, saya tanya gini dulu. Kan kamu ateis, ya. Kamu apa namanya? Percaya dengan sains nggak? Percaya. Ya maksudnya mengikuti sains gitu lah. Kamu tahu nggak kalau besi yang ada di permukaan bumi ini, yang kita pakai, yang kita ekspor dari permukaan bumi itu asalnya bukan dari bumi. Iya benar tahu, itu semua dari luar angkasa, bukan berasal dari bumi. Itu asalnya dari benda-benda langit yang jatuh ketika bumi baru terbentuk gitu. Oke. Terus kalau kamu percaya itu besi tidak berasal dari bumi, tapi hal itu sudah dikatakan di dalam Quran 1500 tahun yang lalu. Gimana menurut kamu? Nggak bisa jawab, Pak. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu gitu bahwa besi itu tidak berasal dari bumi? Ada di Quran surat Al-Hadid ayat 25. Gimana pendapat kamu? Dia nggak bisa jawab. Akhirnya balik lagi. Tapi kamu masih percaya Nabi kamu naik kuda terbang gitu? Ya, kalau udah begitu kan berarti udah orang circle argumen berarti kan ya. Dia tidak menerima yang kenyataan fakta sebenarnya dalam sains, tapi dia hanya mencari-cari alasan yang goib gitu, Pak. Yang masalah goib kan kita tidak bisa buktikan dengan sains gitu. Belum bisa buktikan. Isra dan Mi'raj itu belum bisa dibuktikan dengan sains sampai sekarang gitu. Ilmu pengetahuan manusia sendiri mungkin baru belajar kecepatan cahaya paling baru kurang lebih 300.000 km per detik. Ya. Itu paling baru hanya sebagai petunjuk awal bagaimana Nabi diperjalankan gitu lah. Tapi bagaimana mekanismenya, caranya Nabi bisa melewati suatu kecepatan yang sangat tinggi yang mungkin fisik manusia tidak bisa menahan, itu wallahu alam, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ateis memang yang harus kita bendung itu ya kita harus bisa melindungi anak-anak kita, Pak. Ya. Pernah juga saya berdialog dengan orang ateis, saya bilang, kan ateis tidak percaya ada Tuhan nih. Kita umat Islam percaya ada Tuhan. Sekarang saya cuma pengen nanya begini. Oke, orang yang ateis tidak percaya Tuhan, kita percaya Tuhan, kita beribadah. Ketika orang Islam mati, ternyata Tuhan tidak ada. Kita rugi nggak? Kita udah beribadah, udah sholat. Ternyata setelah mati Tuhan tidak ada. Kita rugi nggak? Enggak rugi. Ya rugi apalah. Paling rugi waktu sholat, tapi padahal sholat itu kan juga bermanfaat buat kita. Puasa juga bermanfaat buat kita. Zakat juga bermanfaat buat kita dan orang lain gitu. Tapi ketika kita mati, ternyata Tuhan tidak ada. Ya nggak rugi-rugi amat lah, nggak ada ruginya lah. Tapi ketika orang ateis yang selama hidupnya tidak percaya ada Tuhan, tidak pernah beribadah, ketika mati, ternyata Tuhan ada. Rugi nggak, Pak? Nangis bombay kalau begitu, Pak ya. Kalau bisa dia minta didoakan, minta pulang lagi, dijabalikan lagi jadi manusia gitu. Jadi kalau begitu resiko kamu dengan resiko saya tinggian mana? Tinggian dia. Kita resikonya kan lebih kecil, Bu. Gitu, Pak. Saya cara mendidik atau sharing dengan teman-teman untuk melawan orang ateis. Kita nggak usah ributin lah. Kamu mau percaya Tuhan atau enggak lah. Nggak percaya Tuhan pun silakan. Kamu mau jatuh bangun apa gimana? Itu hak mereka. Tapi kita harus bisa membentengi akidah kita dengan pemikiran-pemikiran yang begitu, Pak. Yang simpel dan logis. Yang paling tidak bisa membuat kita tenang gitu. Oh ya sudahlah, biarin lah. Saya sholat aja tiap hari lah. Saya mau zakat tetaplah. Puasa lah. Toh itu bermanfaat buat saya. Kita pelajarin misalnya. Toh nanti kalau kita mati Tuhan gak ada, ya sudah, kita nggak rugi. Tapi mereka akan pasti jauh lebih rugi. Gitu ya, Pak ya. Insya Allah, Pak. Silakan. Itu tadi Mbak, itu jadi pertanyaannya, Bu. Oh iya, terakhir mungkin Rabi yang belakang. Rick. Iya, belakang. Tadi dia udah di luar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirza, boleh minta minum? Ko Dodi mau tanya, Ya, Bu. bagaimana? Saya singkat aja pertanyaannya. Banyak
saya mengambil kasus teman saya yang non Muslim. Dia tuh suka menggunakan kata insya Allah, alhamdulillah, apalagi ya assalamualaikum. Itu bagaimana kita sebagai Muslim, terutama saya menanggapi teman saya itu dengan kalimat-kalimat itu gitu. Apakah saya wajib menjawab salamnya dia atau saya diemin aja atau gimana? Kau Dodi, mohon sarannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau orang kafir memberi salam kepada kita, Bu, kita jawabnya cukup dengan waalaikum gitu aja. Jangan ada salamnya. Ya, jangan pakai salam, Bu. Cukup dengan waalaikum gitu aja. Orang Kristen, saya Bu, dulu waktu di gereja, saya juga diajari oleh pendeta saya. Jadi kalau kata assalamualaikum, kata insya Allah, ya itu hanyalah masalah bahasa, kata gitu. Bilangnya cuma begitu, itu cuma masalah bahasa. Kita boleh pakai bahasa yang sama, tetapi mereka tidak tahu di dalam istilah-istilah tersebut itu mengandung akidah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu Bu ya. Kalau kata alhamdulillah itu yang disebut dengan lillah itu untuk siapa Bu? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak tahu itu gitu. Yang mereka tahu alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Mereka juga pakai kata Allah di dalam kitab mereka. Jadi mereka menganggap kata Allah itu sebagai sama dengan Tuhan gitu Bu. Bukan nama pribadi Tuhan gitu. Ya. Kita kalau menanggapi teman-teman yang seperti itu, kalau ibu sekali waktu mau memberikan edukasi boleh-boleh saja. Lu kalau ngomong alhamdulillah, lu Muslim lo gitu. Kasih tahu bahwa alhamdulillah itu khusus dikonotasikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh hanya orang Islam gitu. Bukan masalah bahasa doang gitu. Gitu Bu. Ya. Bisa berani kira-kira Bu? Saya Bu ya, saya kalau kadang-kadang bercanda gitu sama teman-teman saya yang Kristen Bu ya. Misalnya kita ada pertemuan di mall gitu misalnya. Terus sudah waktunya sholat gitu. Saya ngomongnya begini Bu, tar dulu ya, gua mau sholat kayak Yesus gitu. Saya ngomong gitu Bu sama mereka. Saya ngomong sama teman saya yang Kristen, tar dulu ya, gua mau sholat kayak Yesus gitu. Mereka kan bingung, loh kok sholat kayak Yesus? Nah baca Bible lu, di Bible lu Yesus sholat, saya bilang gitu. Baca di Bible mereka, Yesus sholat, sholatnya gimana? Sujud. Anda di Matius 26:39. Dan nabi-nabi sebelum Yesus semuanya sujud Bu. Jadi kadang-kadang dengan hal-hal seperti itu yang kita lakukan, seperti tadi yang Ibu tanya tanya ya, Yesus jenazah dikafanin, umat Islam dikafanin, berarti Yesus Muslim atau bukan? Nah memang begitu. Jadi yang disempurnakan oleh Islam itu adalah syariatnya, bukan akidahnya. Ya. Kalau syariat itu kan yang kita lakukan sekarang mirip semua dengan apa yang tertulis di kitab mereka. Istilahnya kita ngikutin sunnah Yesus di Bible gitu loh. Sunnah Yesus gitu bilangnya. Tetapi kan yang kita lakukan sekarang itu kan walaupun sama tapi kan sudah disempurnakan dengan syariatnya Quran dan Sunnah. Jadi jangan malu-malu Bu kalau mereka mencoba menyamakan istilah kita dengan istilah mereka. Kita juga jangan sungkan-sungkan. Lu udah sholat belum kayak Yesus gitu? Lu sholatnya kenapa nggak kayak Yesus gitu? Orang Kristen kenapa kalau mati nggak dikafanin kayak Yesus gitu? Kan mereka imannya begitu. Mereka beriman Yesus mati, jenazahnya dikafanin. Nah kenapa kalian nggak dikafanin kayak Yesus gitu? Malah pakai baju pengantin masuk peti gitu. Yesus pernah makan babi nggak ya? Tanya gitu. Nggak ada di kitab mereka Yesus makan babi. Tanya lagi, Yesus sunat nggak? Kenapa kalian nggak sunat? Karena mereka ngikutin ajaran Paulus. Yesusnya sendiri sunat, mereka nggak sunat. Karena Paulus yang bilang, kalau kamu sunat, malah matinya Yesus di atas kayu salib nggak ada gunanya buat kamu. Nah, itu Paulus yang ngomong Bu. Jadi kadang-kadang dengan hal-hal ringan seperti itu, nanti insya Allah bisa membuat mereka berpikir. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, silakan. Terima kasih. Ya, sobat.
Ini terakhir Pak Ustadz, lewat setengah Oh, jam. nggak sesuai janji nih. Ini Hah? takut saya dikerubuti Oh, takut dikerubutin ya? terakhir. Takut nggak bisa pulang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ko Doni atas kehadiran dan pencerahan yang diberikan. Pertanyaan saya simpel Pak, tadi kalau dikatakan Injil dan Taurat yang sekarang ini kan sudah bukan yang asli Pak. Berarti kan saduran atau bikinan manusia setelah nabinya meninggal gitu ya. Pertanyaan saya, apakah masih ada yang asli Pak? Itu yang pertama, Injil maupun Taurat. Kedua, kalau mereka tidak menggunakan kitab suci yang asli, berarti kan bukan agama samawi Pak ya. Berarti kesimpulan saya tidak ada lagi ahli kitab saat ini. Apakah masih ada Pak? Baik. Nah, karena di masyarakat sekarang kan ada perkawinan muslim dengan ahli kitab tuh katanya boleh gitu. Ah, ya. Nah, ini Sangat apakah menarik. saat ini masih ada gitu ya ahli kitab? Makasih Pak. Baik. Kalau Bapak tanya, nah terus kalau begitu kitab Taurat dan Injil yang asli masih ada nggak? Masih ada Pak, tapi bukan dalam bentuk buku seperti ini. Ayat itu di mana? Bersama dengan nabi-nabi yang menerimanya Pak dulunya. Ketika nabi-nabi yang menerima kitab wahyu itu yang disebut dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, nabi-nabinya sudah meninggal atau sudah diangkat, ya sudah ikut bersama dengan mereka. Terus kitab aslinya mana? Ya bersama mereka, bukan berarti dalam bentuk buku gitu Pak. Jadi seperti tadi saya jelaskan, kitab itu dalam bahasa Quran Pak ya, artinya bahasa Arab yang konteksnya konteks dalam Quran. Kitab itu artinya bisa wahyu yang ditulis, tapi bisa juga ada hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT untuk suatu kaum tertentu pada zaman itu gitu Pak. Jadi kalau ditanya kitab yang asli mana? Ya bersama Nabi kita gitu. Ya. Terus kalau Bapak nanya lagi ahli kitab, nah ini sangat penting nih ya buat Bapak Ibu nih, terutama ibu-ibu nih. Banyak yang bilang orang Islam boleh menikah dengan orang Kristen karena orang Kristen itu ahli kitab, itu Bu ya? Dengar saya gitu kan? Pertanyaan kita sekarang begini, yang disebut dengan ahli kitab itu apa? Ahli kitab itu kan berarti orang-orang atau kaum yang pernah diberikan kitab sebelumnya. Kan begitu Pak ya? Kalau kita baca Quran, yang disebut dengan ahli kitab ini kan berarti kan siapa? Bani Israel. Selain itu ada nggak Pak? Nggak ada kan? Cuman Bani Israel aja. Bani Israel itu yang menerima kitab sebelumnya apa? Taurat, Zabur, dan Injil. Sekarang orang Kristen itu keturunan Bani Israel atau bukan? Hah? Bukan. Nah terus kalau bukan, kenapa disebut ahli kitab gitu maksud saya? Maksud saya gitu Pak. Jadi saya berani katakan orang Kristen itu bukan disebut ahli kitab karena mereka bukan Bani Israel yang pernah diberikan kitab sebelumnya gitu. Ya. Jadi kalau menyangkut tentang pernikahan beda agama, nggak usah bawa-bawa Kristen itu ahli kitab atau bukan lah Pak, udah jelas bukan ahli kitab. Yang jelas 6 agama Pak yang diakui di Indonesia itu ke-6-6-nya melarang nikah beda agama. Ya, agamanya sendiri 6-6-nya melarang nikah beda agama. Kemudian negara Republik Indonesia juga melarang nikah beda agama. Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Nah, ke-6 agama ini termasuk Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, semuanya melarang nikah beda agama. Di Quran kita nggak usah cari-cari ayat yang butuh penafsiran panjang-panjang lah Pak. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 221 itu udah jelas larangan nikah beda agama. Di Protestan dan Katolik ada juga Pak larangannya. Saya bisa bacakan. Ada di 2 Korintus. Nah, nanti kalau ibu-ibu misalnya yang punya temen gitu ya, masalah nikah beda agama, ibu bisa kasih ayat ini. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, ini 2 Korintus 6:14 di kitabnya Protestan dan Katolik. Nah, sekarang kalau kita baca tafsirnya, Kristen juga punya tafsir Bu, ya, mereka juga punya tafsir. Ayat ini ditafsirkan oleh kalangan mereka sendiri itu sebagai apa? Orang Kristen itu tidak boleh
Satu, bermitra usaha. Tidak boleh bergabung dalam golongan rahasia. Tidak boleh berteman karib. Tidak boleh berkencan. Tidak boleh menikah dengan orang tidak percaya. Artinya orang di luar Kristen. Tafsirnya begitu Pak bilang. Jelas, udah sangat-sangat jelas bahwa mereka juga melarang nikah beda agama. Gitu ya. Bahkan di tafsir kalimat akhirnya bilang apa? Orang Kristen boleh berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang di luar Kristen itu hanya untuk mengabarkan Injil. Berarti berteman aja nggak boleh Pak, berdagang aja nggak boleh. Gitu. Nah terus ada yang mengkritik Quran surat Al-Maidah dulu berapa? 51 ya. Padahal ayat mereka sangat jelas, tafsirnya juga sangat jelas. Boro-boro menikah Pak, berkencan aja nggak boleh. Gitu. Nah, sekarang kalau keenam agama ini sendiri menolak ya pernikahan beda agama, tapi dalam hal manajemen nih, nah manajemen sama kitab kan beda. Protestan dan Katolik dalam hal manajemen gerejanya mereka memberikan dispensasi. Waduh. Udah di kitabnya nggak boleh, tafsirnya nggak boleh, tapi manajemen gereja bilang boleh, ada dispensasi. Dispensasinya apa? Yang Kristen dan yang bukan Kristen itu mereka harus membuat surat pernyataan. Yang Kristen harus tetap Kristen. Anak-anak yang nanti dilahirkan harus masuk Kristen. Itu dispensasinya Pak. Jadi kalau begitu, yang non-Kristen diuntungkan apa dirugikan? Nah, dan banyak kasus ya, banyak kasus belum menikah, sudah hamil, calonnya bukan Islam. Ketika mau disuruh masuk Islam, nggak mau. Saya pernah menghadapi kasus seorang ibu janda punya anak perempuan dan laki-laki. Yang perempuan anak pertama ini sudah kerja, tiba-tiba ketahuan hamil sudah 6 bulan. Udah 6 bulan Bu, ditutupin. Dia mungkin pakai baju longgar terus gitu ya. Pacarnya laki-laki orang Katolik. Menurut ibu, panik nggak kira-kira si anak perempuannya? Udah 6 bulan. Sebentar lagi lahir nih, 3 bulan lagi. Nggak punya ayah, nggak punya suami. Panik nggak? Panik lah. Mau nggak mau gimana? Cowoknya disuruh masuk Islam nggak mau. Mau nggak mau gimana? Perempuannya ikut masuk Katolik. Saya ditanya begitu. Kalau mau tanya saya, nggak usah nikah kalau cowoknya nggak mau masuk Islam. Sekalian gitu. Mendingan gitu kan. Daripada harus mengorbankan akidah ibunya. Banyak. Itu nggak cuma 1-2 kasus. Banyak yang begitu. Ya jadi kita harus benar-benar menjaga anak kita. Ya. Jangan sampai pergaulan bebas. Jangan sampai informasi yang bebas membuat mereka menjadi berani melakukan hal-hal di luar perintah atau aturan Islam. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Terima kasih banyak. Mungkin cukup segitu ya. Terima kasih banyak Kak Dondi. Sudah kurang lebih hampir 2 jam ya. Yang udah lebih dari target 1,5 jam gitu ya. Mungkin di lain kesempatan boleh izin undang lagi kali. Insya Allah. Terima kasih. Artinya beberapa dari ilmu yang kita dapat hari ini, yang pertama mungkin kita tahu bahwa dari hasil ceramah Kak Dondi, agama yang benar itu cuma Islam. Itu yang kata. Yang kedua, kita juga dari ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita membentengi akidah kita. Baik akidah kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita gitu ya. Dari mencoba pemurtatan gitu ya. Nanti kalau memang kira-kira juga kesulitan ya mungkin bisa juga berdiskusi sama timnya Kak Dondi kali ya. Kalau ada kasus-kasus yang cukup berat gitu ya. Sehingga bisa dibantu. Ya, demikian terima kasih banyak ya, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.